Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rima Rizky Wulandari dengan NPM 17320040 dari Prodi Pendidikan Biologi dengan DPL Ibu Triana Asih MPD. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita bahas apa sih jaringan tumbuhan itu? Jadi, jaringan tumbuhan merupakan sekumpul sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Nah, jadi jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem dan ada juga jaringan dewasa. Apa sih jaringan meristem itu? Jadi, jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu secara terus-menerus melakukan pembelahan. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, memiliki vakuola yang kecil, dan memiliki inti yang besar. Berdasarkan letak dalam tumbuhan, ada 3 macam jaringan meristem. Yang pertama ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal atau meristem ujung terdapat di ujung akar dan ujung batang untuk membantu pertumbuhan dari akar dan batang. Meristem lateral atau meristem samping terdapat di kambium dan kambium gabus yang berfungsi untuk menambah diameter akar dan batang. Kemudian ada meristem interkalar atau meristem antara, terdapat di jaringan dewasa, di antara meristem primer, contohnya pangkal ruas batang. Kemudian berdasarkan asal terbentuknya, meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meristem primer yang merupakan meristem yang berkembang dari sel embrional. Meristem primer terdapat pada kuncup ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Kemudian ada meristem sekunder adalah meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Contoh meristem sekunder adalah kambium gabus yang terdapat pada batang dikotil dan gimnospermae yang dapat terbentuk dari sel-sel korteks di bawah epidermis. Selanjutnya kita bahas jaringan dewasa. Jadi, jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari diferensiasi dan spesialisasi sel-sel hasil pembelahan dari jaringan meristem. Nah, diferensiasi ini adalah perubahan bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya. Sedangkan spesialisasi adalah pengkhususan sel untuk mendukung suatu fungsi tertentu. Nah, jaringan dewasa meliputi yang pertama ada jaringan epidermis, kemudian ada jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Selanjutnya kita bahas tentang jaringan dewasa. Yang pertama jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini berada paling luar pada alat-alat tumbuhan primer seperti akar, bunga, buah, dan biji. Nah, epidermis tersusun atas satu lapis sel saja. Bentuknya bermacam-macam, misalnya isodermatis yang memanjang, berlekuk-lekuk, atau dapat menampakkan bentuk lainnya. Epidermis tersusun sangat rapat sehingga tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Epidermis merupakan sel hidup karena masih mengandung protoplasma. Terdapat vakuola yang besar di tengah dan tidak mengandung plastida. Selanjutnya adalah jaringan gabus. Nah, jadi jaringan gabus ini disebut juga sebagai jaringan periderma atau jaringan pelindung yang dibentuk untuk menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat adanya pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan gabus ini akan tampak terlihat jelas pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Struktur dari jaringan gabus terdiri atas velogen atau kambium gabus yang akan membentuk velum atau gabus ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Velogen dapat dihasilkan oleh epidermis, parenkim di bawah epidermis, kolenkim, persikel, atau parenkim flum, tergantung dari spesies tumbuhannya. Nah, jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari kehilangan air.
pada tumbuhan gabus, lapisan gabus dapat bernilai ekonomi, misalnya untuk tutup botol. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jaringan parenkim. Nah, jadi jaringan parenkim adalah sel yang hidup pada tumbuhan dewasa. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contoh parenkim penghasil makanan adalah parenkim daun yang memiliki kloroplas dan dapat melakukan fotosintesis. Parenkim yang memiliki kloroplas disebut sklerenkim. Sel-sel parenkim ada yang memiliki klorofil yang disebut klorenkim. Parenkim batang dan akar pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalkan pada ubi jalar. Ada pula sel parenkim yang menyimpan cadangan makanan pada kotilogen atau daun lembaga biji, seperti pada kacang buncis. Selanjutnya kita bahas jaringan penguat. Jadi jaringan ini untuk memperkokoh tubuhnya tumbuhan. Nah, tumbuhan memerlukan jaringan penguat atau penunjang yang disebut juga sebagai jaringan mekanik. Ada dua macam jaringan penguat pegat yang menyusun tubuh tumbuhan, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan sel hidup yang mempunyai sifat mirip parenkim. Kolenkim mengandung protoplasma dan dindingnya tidak mengalami signifikasi. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang terdiri atas sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat kuat, tebal, dan mengandung liktin. Yang terakhir, mari kita bahas tentang jaringan pengangkut. Nah, jadi jaringan pengangkut ini disebut juga sebagai jaringan pembuluh, yang merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi untuk pengangkutan zat. Nah, jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada flum dan silem. Mari kita bahas yang silem dulu nih. Jadi, silem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Elemen silem terdiri dari unsur pembuluh, serabut silem, dan parenkim silem. Sedangkan untuk unsur pembuluh ada dua, yaitu pembuluh kayu atau trakea dan trakeit. Trakea dan trakeit merupakan sel mati, tidak memiliki sitoplasma dan hanya tersisa dinding selnya saja. Kemudian sel-sel tersebut bersambungan sehingga membentuk pembuluh kapiler yang berfungsi sebagai pengangkutan air dan mineral. Trakea merupakan bagian yang terpenting pada silem tumbuhan bunga. Trakea terdiri atas sel-sel berbentuk tabung yang berdinding tebal karena adanya lapisan selulosa sekunder dan diperkuat lignin sebagai bahan pengikat. Nah, trakei terdapat pada semua tumbuhan spermatopita. Pada ujung sel trakei terdapat lubang seperti saringan. Selanjutnya kita bahas flum. Nah, flum ini berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, pada umumnya elemen flum disusun oleh unsur-unsur tapis, sel pengiris, serabut flum, sklereit, dan parenkim flum. Unsur utama adalah pembuluh tapis dan parenkim flum. Parenkim flum ini berfungsi menyimpan cadangan makanan. Persebaran serabut flum sering kali sangat luas dan berfungsi untuk memberi sokongan pada tumbuh-tumbuhan. Sekian video pembelajaran hari ini. Thank you for watching. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat.